Kontrak Kakam segera habis, Megawati dipantau klub elit Perancis akan ketinggalkan Radspak. Begini ungkapan kekhawatiran rekan setimnya. Tim voli Radspak telah mengungkap pandangan mengenai Mega, pemain asal Indonesia yang bergabung dengan tim tersebut. Saat ini kontrak Mega dikabarkan akan segera berakhir dan belum ada pembicaraan resmi mengenai perpanjangannya. Namun Mega sendiri pernah mengatakan keinginannya untuk mencoba berkarir di negara lain guna menambah pengalaman dan mengasah keterampilannya. Kekhawatiran orang mencerminkan betapa pentingnya peran Megawati dalam tim serta harapan agar kerjasama yang telah terjalin dapat terus berlanjut di masa depan. Di sisi lain, beredar kabar bahwa Mega tengah dipantau langsung oleh pelatih klub elit Liga Prancis yang datang khusus untuk menyaksikan aksinya bersama Radspak di Liga Voli Korea. Pelatih Liga Prancis Alessandro Orefice pun dikabarkan terkesan dengan performa Mega dan mengajukan pertanyaan mengejutkan mengenai peluang merekrutnya. Baru-baru ini, isu mengenai masa depan Mega semakin menguat dengan indikasi bahwa musim depan ia berpotensi melanjutkan karirnya di Eropa, tepatnya di Liga Voli Prancis. Pemain Radspak Noran memuji kehadiran Mega yang membawa variasi strategi dan meningkatkan solidaritas dalam permainan tim. Namun Noran juga mengungkap kekhawatiran terkait masa depan Mega di Radspak. Klub yang disebut-sebut berpeluang merekrut Mega adalah Le Valois Paris Saint-Cloud, salah satu tim voli putri elit di Prancis. Musim kedua Mega di Liga Voli Korea tahun ini membuatnya diperhitungkan banyak pihak. Mega mampu bersaing dengan pemain asing lainnya meski di awal musim performanya sempat menurun, membuat Radspak terseok-seok dalam 4 laga. Kini Mega terlihat susah untuk dibendung dan bermain sebagai poros utama di tim Radspak. Duet bersama Bukilik yang memiliki gaji lebih tinggi membuat Mega tak menurunkan kualitasnya. Mega bahkan mengungguli poin Bukilik dalam 2 laga terakhir dan menjadi sosok kunci kebangkitan Radspak. Pevoli asal Jember itu mencatatkan statistik gemilang dan menjadi pemain dengan serangan paling sukses. Statistik tersebut mengungguli beberapa nama besar seperti Moma Basoko, Kim Yun Kung, Vania Bukilik, dan Giselle Silva. Hal ini membuat Megatron meraih status MVP putaran ketiga dan keempat menyamai rekor MVP Kim Yun Kung. Ratu Voli Korea itu sebelumnya dinobatkan sebagai MVP pada putaran pertama dan kedua Liga Voli Korea musim ini. Torehan yang dibuat Mega ini mendapat sorotan media dan pujian dari legenda voli Korea. Pak Mihi, legenda voli Korea bahkan mengatakan Felix membutuhkan Megawati. Pemain asing Asia Liga Voli Korea saat ini hanya Megawati dan Wipawi yang berhasil bertahan di Felix. Pak Mihi mengaku sempat sedikit ragu dengan performa Mega, namun semenjak penampilannya menanjak, ia melihat Mega pantas memenangkan MVP. Mantan pemain yang kini menjadi komentator KBSN itu sangat suka dengan gaya bermain Mega. Keterampilan Mega belum sepadan di antara pemain asing Asia saat ini, khususnya di sektor penyerangan. Laga melawan Hillstead tentu akan mempengaruhi papan klasemen jika saja Radspak berhasil menang. Performa Mega yang diharapkan terus menanjak akan sangat berarti dalam memompa mentalitas pemain Radspak lainnya. Radspak masih bertahan di posisi ketiga klasemen Liga Voli Korea musim ini dengan 47 poin, di bawah Hillstead di posisi kedua dengan 50 poin. Menurut mereka, ada beberapa faktor yang menyebabkan performa Radspak masih tak bisa mengungguli Pink Spider. Dari sekian banyak faktor, ada satu hal yang cukup menyakitkan bagi tim asuhan Ko Hee-jin tersebut. Hal yang dimaksud adalah error atau kesalahan sendiri yang dibuat para pemain Radspak. Ibarat kata, tanpa mereka melakukan kesalahan pun mengalahkan Pink Spider sudah menjadi pekerjaan sulit. Ditambah lagi, dengan adanya beragam error tersebut, tugas Radspak semakin berat. Benar saja, keampuhan Spike Mega tak cukup menolong Radspak, mereka terlalu sering merugikan diri sendiri pada pertandingan itu, tulis Never dalam laporannya. Radspak membuat 29 kali kesalahan sendiri pada 2 pertandingan melawan Pink Spider. Pelatih Ko Hee-jin pastinya juga sadar dengan kekurangan yang ada di dalam timnya. Ia sekiranya sudah mencari solusi untuk mengurangi kesalahan sendiri yang merugikan tim, tak ada cara lebih baik untuk membuktikan perbaikan yang ada di kubu Radspak selain melihat para pemain di atas lapangan. Penggemar tak perlu menunggu terlalu lama untuk bisa melihat lagi penampilan Mega. Lee So-young rela nggak latihan demi Megatron, tiba-tiba kangen. Megawati, julukan Megatron, bertemu dengan Lee So-young di ruang ganti pemainnya. Lee So-young membicarakan potensi dirinya bersama IBK Altos dan berjanji akan kembali ke akun lamanya itu. Di luar tetap teman, tetap sebagai kakak juga, tapi kalau di lapangan kita harus bertanding mau nggak mau, tutur Megawati. Saat ini, Radspak menempati peringkat ketiga klasemen sementara Liga Voli Korea dengan mengoleksi 5 poin dari 2 pertandingan. Sementara IBK Altos di peringkat kelima dengan torehan 3 poin. Megawati dipastikan bisa tampil membela Radspak dalam pertandingan lanjutan Liga Voli Korea 2024-2025. Radspak akan kembali berlaga pada pertandingan ketiga putaran kedua Liga Voli Korea hari ini, Sabtu 23 November. Dalam kesempatan itu, tim besutan Ko Hee-jin itu bertandang ke markas GS Chaltech di Jangchung Gymnasium, Korea Selatan. Alasan saya menemui Megatron, dia sosok yang saya kenal dekat dan sopan. Mega mempunyai ciri khas tersendiri, gotong royong menjadi defense dan setter, dia sudah melewati itu.
Dan saya ingin Mega menjadi kapten ketimbang Im Yeson. Sikap ramah tamah khas orang Indonesia yang selalu diperlihatkan oleh Megawati selama di Korea kembali berbuah manis. Kali ini, sifat ramah yang ditunjukkan Mega saat tampil di Kopo Cup 2024 berhasil menyita perhatian publik. Sayangnya, performa gemilang duet Mega dan Bukilik masih belum bisa membantu Red Spark menaklukkan juara Felix musim lalu Hyundai Hillstead di final. Pasalnya, IBK Altos berhasil melesat dan bahkan mengkudeta Hyundai Hillstead di posisi kedua klasemen. Meski keduanya sama-sama mengemas 21 poin, namun IBK Altos unggul karena mengemas 8 kemenangan dan 2 kekalahan. Sedangkan Leticia Moma Basoko CS tercatat mengamankan 7 kemenangan dan 3 kekalahan dalam 10 pertandingan. Hasil ini juga membuat Lee Soyung selaku mantan kapten Red Spark semakin tinggalkan Megawati dan kawan-kawan. Red Spark saat ini berada di peringkat keempat dengan 12 poin, selisih 4 angka dari Heipas yang ada di posisi kelima. 3 tambahan poin membuat mereka mampu menyamakan jumlah poin menjadi 21 dari Hillstead yang turun di posisi ketiga. Mega buka-bukaan soal melawan Lee Soyung dalam pertandingan Red Spark versus IBK Altos pada pertandingan ketiga putaran pertama Liga Voli Korea di Gimnasium Chungmu, Rabu 30 Oktober. Ujian berikutnya bagi Red Spark datang dari IBK Altos dalam laga kandang. IBK datang ke Chungmu bersama mantan kapten tim tuan rumah Lee Soyung. Lee Soyung merupakan pemain andalan Red Spark pada musim lalu. Kehadiran Lee Soyung memberikan keseimbangan bagi Red Spark dalam menyerang maupun bertahan. Trio Lee Soyung, Giovanna Milana dan Mega sukses mengantar Red Spark lolos ke playoff Liga Voli Korea untuk kali pertama setelah 7 tahun. Selama di Red Spark, Lee Soyung cukup dekat dengan Megatron julukan Megawati. Kedekatan keduanya tidak hanya saja di lapangan, namun juga saat di luar lapangan. Pertandingan nanti jadi momen pertama Mega dan Lee Soyung bertemu sebagai lawan. Meski begitu, Mega tidak gentar, kita kan harus bermain profesional. Mungkin tahun lalu dia di sini, tahun sekarang di sana, tapi kita harus bersikap profesional, ujar Megawati kepada Off The TV. Mega tidak memungkiri, tetap menganggap Lee Soyung sebagai kakak saat di luar lapangan. Ya, Mega dan kawan-kawan harus mengakui keunggulan tim besutan Lee Yong-taek tersebut pada set pertama dengan skor 25-18. Pertandingan ini tak ubahnya sebagai pertemuan dua tim terluka di mana keduanya sama-sama menorehkan 4 kekalahan secara beruntun. Dalam sesi konferensi pers menjelang pertandingan, Ko Hee-jin selaku juru taktik merasa tidak terbebani dengan hasil yang sudah dibukukan. Gelagat tenang tampak dari pria berusia 44 tahun itu, di mana laga melawan GS Caltech ini merupakan momentum yang baru saja dan harus dimanfaatkan. Karena 4 pertandingan sebelumnya sudah berakhir, saya merasa santai, kata Ko Hee-jin dilansir dari laman The Spy. Saya mencoba yang terbaik di setiap pertandingan, ini adalah awal yang baru, tuturnya menambahkan. Masih ada banyak waktu bagi Red Spark untuk bangkit dari ketertinggalan agar tidak terbenam dalam tren buruk berlarut-larut. Menghadapi GS Caltech yang berada di posisi juru kunci klasemen sementara, Red Spark tentu memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Meski demikian, hal itu tampaknya tidak mudah untuk diwujudkan begitu saja, lantaran saat berita ini dirilis, Red Spark sempat tertinggal. Hasil mengecewakan setelah dipecundangi Incheon Hongkook Live Pink Spiders. Berlangsung di Jangchung Arena, Seoul, GS Caltech kalah telak atas Pink Spiders lewat kedudukan akhir 0-3 dalam kurung 20 hingga 25, 19 hingga 25, 24 hingga 26 Jumat dalam kurung 2 Februari 2024. Kekalahan itu membuat GS Caltech terpaksa harus bekerja keras pada pertandingan tersisa. Selebrasi para pemain voli yang menggawangi GS Caltech Seoul KIXX di Liga Voli Korea 2023. Dalam kurung Instagram @caltechkicks, bagaimana tidak? GS Caltech yang pernah memimpin dengan selisih 10 poin dari tim yang berada di peringkat keempat kini terpangkas menjadi 4 poin saja. Ya, mereka sempat unggul sampai selisih 10 poin atas tim yang diperkuat Megawati, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks pada putaran keempat lalu. Namun kekalahan demi kekalahan yang didapat membuat mereka dalam situasi sulit. GS Caltech mengalami 3 kekalahan dalam 5 pertandingan terakhir. Adapun Red Sparks baru kalah sekali dalam 5 pertandingan terakhirnya. Tentunya sebuah keuntungan bagi tim yang diperkuat oposite Timnas Voli Putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi itu, untuk tetap berada di jalur kemenangan. Kans naik ke peringkat 3 saat ini bukan merupakan misi yang mustahil. Megawati DKK sedang diliputi kepercayaan diri yang sangat baik usai mampu bangkit sepanjang putaran keempat. GS Caltech dan Red Sparks sama-sama menyisakan 11 pertandingan sisa pada fase reguler. Terlebih dengan performa Kang So HDICS yang menurun, dia pasrah jika sewaktu-waktu terlempar dari posisi 3 besar alias zona playoff Liga Voli Korea.
Kami tidak bisa berharap terlalu banyak saat ini kecuali bertahan. Bahkan jika harus turun peringkat klasemen, itu sudah dalam skenario terburuk. Buka pelatih Cha. Dikutip dari laman Nochut News, pelatih GS Caltex memandang adalah hal yang sulit direalisasikan untuk memenangkan laga melawan dua tim teratas klasemen, Pink Spiders dan Hyundai Hillstatter. Oleh karena itu target meraih